Shalom, selamat pagi. Kasih karunia damai sejahtera Tuhan melimpah dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, barangkali menjadi orang percaya itu dapat kita analogikan seperti kita sedang sekolah begitu ya. Jadi Tuhan berikan kita berada dalam satu kelas, yaitu jemaat Tuhan, kemudian ada kelas-kelas lain adalah jemaat Tuhan yang lain. Mungkinkah kita terus dalam kehidupan privat, les privat dengan Tuhan? Ya barangkali secara pengetahuan bisa, tetapi itu tidak mendukung menjadikan kita menjadi satu pribadi yang sempurna seperti Tuhan mau. Nah, kemudian seringkali Tuhan atau berikan satu contoh kelas lain yang sempurna atau kelas lain yang pencapaiannya lebih tinggi, itu agar kita mencontoh bagaimana cara hidupnya. Semuanya itu tentu ingin Tuhan membawa kita menuju satu pribadi yang semakin serupa dengan Dia. Nah, perikop hari ini, judul hari ini adalah saling mendukung dalam jemaat Tuhan. Ya, kita baca dari 2 Korintus 8 ayat 13 sampai 15 ya. 2 Korintus 8 ayat 13 sampai 15. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab kamu dibebani bukan supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak berkelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak berkekurangan. Nah, dalam perikop ini, Paulus itu menyentuh atau mengetuk hati jemaat di Korintus dengan memberikan satu contoh tentang kehidupan jemaat di Makedonia, yaitu salah satu jemaat yang Paulus izinkan untuk merintis jemaat itu, dan bagaimana Paulus melihat pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa di tengah-tengah jemaat Makedonia. Nah, jemaat Makedonia adalah contoh jemaat yang luar biasa kehidupannya dalam berbagi di dalam kehidupannya. Ya. Bahkan di 2 Korintus 8 ini ayat 2 sampai 5, di situ diberikan bagaimana komitmen jemaat Makedonia menyediakan diri untuk memperoleh kasih karunia dalam hal dipakai Tuhan membagikan kehidupannya bagi jemaat Tuhan yang lain, mendukung pekerja-pekerja Tuhan, dan kehidupan mereka saling mendukung satu dengan yang lain. Ya, di antaranya di ayat 2-5 itu mereka dikatakan demikian. Mereka dicobai dengan berat, tetapi sukacita mereka meluap. Wah, ini luar biasa ya. Jadi pencobaan mereka katanya berat, tetapi sukacita mereka meluap. Artinya sudah terbukti bahwa sukacitanya itu berbeda dari sukacita dunia ini, di mana seringkali kebahagiaan atau sukacita itu karena mereka memperoleh sesuatu secara duniawi, tetapi mereka memiliki sukacita bahkan dalam kondisi yang seharusnya mereka tidak punya alasan, tapi mereka memiliki sukacita. Itu tentu sukacita yang hanya dikerjakan oleh Roh Kudus. Kemudian yang berikutnya, mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Definisi dunia ini yang disebut dengan kemurahan itu selalu identik kalau seseorang berkelebihan, ya, atau
disebut kaya itu tentu kaya dalam hal materi, tetapi mereka kaya dalam kemurahan, dan kontradiktif kondisinya bahwa mereka miskin secara materi. Itu adalah pekerjaan luar biasa dari Roh Kudus dalam jemaat itu. Kemudian jemaat Makedonia juga dikatakan dengan keadaan, dengan kerelaan mereka sendiri mendesak agar mereka beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam orang-orang kudus. Jadi kerelaan hatinya untuk membagikan apa yang mereka miliki. Barangkali mereka hanya bisa berdoa, barangkali mereka hanya bisa bertekuk lutut memohon kepada Tuhan, mereka ada sedikit sesuatu yang bisa dibagikan. Tetapi itu semua lahir dari dorongan hati mereka untuk mengambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan dari apa yang ada dalam mereka. Ya, ini adalah sesuatu yang luar biasa yang Roh Kudus kerjakan dalam jemaat Makedonia. Nah, bagaimana prinsip-prinsip tentang konsep saling mendukung ini bagi dalam firman Tuhan, ya? Nah, di ayat 13 dan 14 di situ ditunjukkan, ya, saya bacakan lagi. Sebab kamu dibebani bukan supaya orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Ayat 14 juga menitik beratkan itu. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Jadi Paulus ajarkan, dalam jemaat Tuhan harus ada keseimbangan. Kita menganggap bahwa dalam satu jemaat Tuhan adalah satu tubuh. Tidak mungkin seseorang berkelimpahan, orang lain berkekurangan. Padahal mereka sama-sama mengatakan Tuhan Yesus baik, menyembah Tuhan bersama, tetapi di satu sisi kita akan merelakan saudara kita dalam kondisi yang kekurangan. Nah, Paulus katakan bahwa tetapi supaya ada keseimbangan di antara orang. Jadi artinya setiap kita harus menyadari ketika Tuhan berikan kita sesuatu, berkat, kemampuan, dan lain sebagainya, sesungguhnya apa yang Tuhan mau itu menjadikan jemaat seimbang. Kita bisa mengalirkan kepada orang yang berkekurangan, sebaliknya kekurangan kita akan diisi oleh jemaat lain, sehingga kita semua bersama-sama hidup semakin mengenal Tuhan, semakin maju di dalam pengenalan akan Kristus. Jadi saudaraku, konsep yang Tuhan mau, kita tidak mungkin lepas dari satu jemaat Tuhan, kita saling terserap satu dengan yang lain, untuk kita dibawa semakin mengenal Tuhan. Mari kita dengan bersemangat terus menyatakan kesediaan kita untuk menggabungkan diri kita lagi dalam satu jemaat Tuhan yang pada akhirnya pasti membawa kita semakin mengenal Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa.